Hai Pak Desti, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Tessa Kaunang tentunya. Dan saatnya Janda Milenial obrolan langsung masuk. Oke, sebelum masuk kita harus cuci tangan dulu ya. Saya udah sampai di sekolah Kipina. Pengen tahu sih seperti apa sih kelas yang ada di Kipina, terus cara belajarnya bagaimana. Nah, penasaran kan? Kita langsung masuk yuk. Halo lagi. Ya. Oke. Aman. Terima kasih. Yuk. Oke, kita masuk. Bapak Sudino, selamat pagi. Pagi Tessa, terima kasih. Oke, My Guys, nanti kita sudah mau ngobrol-ngobrol Iya. ya sama Bapak Sudino. Iya, Oke, iya, langsung masuk. silakan ganti sepatu dulu. Oh, ganti sepatu. Karena protokol di sini kita harus ganti dengan sepatu indoor. Oh, gitu ya. Nah, biar Sepatu indoor ya. biar higienisnya Higienis itu ya, bersih ya ya. sesuai dengan Indoornya yang prinsip. mana? Ya, yang ini silakan. Oh, yang ini. diambil ya. Wih, pas warna ungu, My Guys. Iya. My favorit. Oke, Oke. ya silakan. Oke, kita sekarang masuk ke dalam. Nah, sekarang ini Tessa ini adalah sekolah TK Kipina ini adalah sekolah dari Finlandia. Oh. Jadi semua fasilitas ini didesain oleh arsiteknya Finlandia. Oh, oke. Jadi Kipina itu sendiri bahasa Finlandia. Bahasa Finlandia yang artinya sparkling. Oh, bercahaya. Bercahaya, maka logonya itu bercahaya. Oh, jadi Nah. berharapnya bahwa bibit-bibit bangsa dari kecil pun sudah bisa bercahaya Benar. untuk semua. Ya, kita ingin membawakan cahaya hidup ke anak-anak bangsa kita. Oh, oke. Nah, Ya udah kita makanya lanjut yuk. Kita lanjut, silakan. Ngobrol ya. Oke. Mungkin Oke. kita masuk ke ruangan ini dulu. Oh, ini ruangan untuk ini bukan taman bermain. Ini namanya ruangan Imaginarium. Nah. Bau kayunya berasa banget, My Guys. Ya, Emang kalau Imaginarium. Finlandia itu kan identik dengan kayu-kayuan ya? Benar. Oh, ya. Jadi konsep Finlandia ini, pendidikan Finlandia ini adalah back to nature. Jadi dia menghendaki semuanya unsur kayu ada di dalam sekolah ini. Oke. Dengan mengurangi unsur plastik, ya. Oh, dengan sampai di mengurangi- sini nanti anak-anak ruang kelas semua menggunakan kayu. Ini lantainya kayu, mainannya kayu. Ya, semua back to nature. Ya, Bagus banget. dari Ini kayu asli. ini saya pakai masker ya, My Guys, tapi bau kayunya berasa banget. Iya, benar. Saya pernah baca nih Pak Dino, kalau yang namanya apa sih namanya ya, cara belajar dari Finlandia itu lumayan bagus, tidak Terbaik. menyiksa, Terbaik di dunia. terbaik di dunia ya. Iya. Seperti apa sih? Nah, jadi dia ini melakukan, semua Finlandia itu sudah menggabungkan dari berbagai kurikulum di seluruh dunia. Ya, kalau termasuk preschool ini ada Montessori dan sebagainya. Dia gabungkan jadi satu. Nah, kemudian dia bikinlah satu kurikulum yang terbaik. Nah, Seperti kurikulum apa? ini yang dia tonjolkan adalah satu, membangunkan Percaya diri. rasa percaya diri anak. Oh, oke. Benar. Membangunkan potensi anak. Oh, gitu ya. Nah, mereka percaya bahwa kalau potensi anak itu dibangun, maka secara akademik nanti anak akan jauh lebih baik, bisa mandiri dengan sendirinya. Tapi setahu saya nih ya, koreksi kalau saya salah, yang namanya bakat anak itu keluar 10 tahun ke atas, bukan pada saat kecil. Nah, itu gimana ceritanya? Nah, jadi menurut penelitian, ya, anak itu tumbuh kembangnya di otaknya itu yang paling penting dari umur 6 bulan sampai dia umur 7 tahun. Oh, dari 6 bulan sampai 7 tahun itu Itu perkembangan otak. otak itu yang terpenting. Nah, perkembangan ini harus dimaksimalkan sehingga nanti kalau dia sudah besar, dia umur 10 tahun ke atas, itu dia sudah menikmati. Oh. Jadi hasil dari perkembangan tersebut. Jadi kalau yang namanya penelitian mengatakan, ada yang mengatakan bahwa 10 tahun ke atas itu bakat anak baru kelihatan, itu sebenarnya gimana? Asal usulnya dari yang 6 bulan sampai 7 tahun. Diproses, Benar, proses dari diproses ini. kecil itu sendiri. Iya, iya. Oh, Nah, oke. makanya mereka melihat apa yang terjadi pada anak
waktu selama dia menjadi mahasiswa saja, itu ternyata ada hubungannya apa yang terjadi pada anak selama dia umur 6 bulan sampai 7 tahun. Oh benar, yang namanya traumatik anak itu kan sangat-sangat melekat. Saya aja ya kan merasakan sendiri. Saya punya apa ya masa lalu yang nggak enak, nggak nyaman waktu saya kecil sampai sekarang masih ingat gitu. Itu memang mempengaruhi ya sama seorang anak sendiri. Sangat mempengaruhi. Oh, oke. Nah, makanya kenapa itu tujuannya saya membawa masuk pendidikan Finlandia ini yang terbaik di dunia ini, yaitu mulai dari TK. Oh, oke. Nah, karena kita percaya dengan hasil penelitian itu, kalau di TK dia sudah baik, maka nanti dia masuk ke sekolah dasar jenis apapun, itu mental, perkembangan pertumbuhan mentalnya akan berpengaruh ya? Sudah siap untuk melanjutkan itu. Iya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Yuk. Baik, ya. Nah, bedanya lagi Finlandia dengan yang biasa adalah setiap hari anak itu harus ada sesi bermain outdoor. Jadi anak tidak boleh hanya diajarin di dalam indoor ruang saja. Oke, nah, mungkin karena seperti ruangannya seperti terbatas gitu ya jadinya. Dikasih untuk outdoor juga supaya bisa lebih berpetualang gitu kali ya. Benar, tidak. Jadi back to nature. Jadi anak itu setiap hari itu harus menghadapi sinar matahari. Sunlight itu sangat penting bagi pertumbuhan anak. Oh benar sih, apalagi kondisi sekarang ya. Apalagi kondisi pada saat pandemi yang kita diharuskan untuk berjemur, ya kan. Padahal itu dari zaman dulu itu Finland itu sudah mewajibkan itu. Sudah mengajarkan. Makanya ruang kelas nanti kalau kita lihat ruang kelas itu semua ruang kelas itu harus dapat penuh dengan jendela. Dia harus dapat direct sunlight. Oh oke. Kalau tidak dapat direct sunlight tidak boleh dilaksanakan pendidikan tersebut. Ini bagus banget ya tempatnya ya. Ini areal bermainnya anak-anak ya, penuh dengan kehijauan, bunga dan sebagainya. Ada kolam renangnya. Ada kolam renangnya. Memang nuansanya diciptakan nuansa ini mirip dengan di Finlandia aslinya. Oh gitu ya. Jadi kalau di sana emang ada nama sekolah Kipina di sana atau memang konsepnya aja yang diambil? Konsepnya saja. Kipina ini international. Oke. Kipina ini sekarang ada di 15 negara. Jadi beberapa negara yang membuat Kipina, yang mengadopsi Kipina ini jauh sebelum Indonesia itu adalah negara-negara khususnya di Timur Tengah. Kayak kota-kota yang sangat terkenal, Qatar, Dubai, Bahrain, kemudian Maroko, ya itu Tunisia, itu adalah kota-kota besar di dunia ya, selain di Eropa ya, dan bagian dari Uni Soviet, yaitu ada Azerbaijan dan sebagainya. Nah, itu adalah negara yang mereka sangat maju. Wow. Dan tentu sebelum membawa Kipina ini masuk, saya berkunjung ke mereka untuk lihat. Oh gitu, jadi observasi dulu gitu ya. Dan ternyata memang benar, memang bagus. Memang sangat berpengaruh ya, pendidikan dari masa kecil juga itu sangat berpengaruh gitu ya. Iya. Mereka dari negara yang begitu maju saja percaya begitu, kenapa kita tidak? Betul. Nah, kita harus mengikuti itu. Ya. Nah, ini arealnya ya, jadi memang sengaja diciptakan sangat homey. Ya, outdoornya sangat bagus. Mainannya pun sebagian besar dari kayu. Iya ya. Jadi tidak boleh full plastik. Jadi mengkombinasikan sedikit bagian plastik tapi sedikit sekali. Ini bunga nggak plastik kan ya? Iya. Ini warnanya ungu, saya suka banget ini. Gara-gara warnanya doang, My Guest Street. Kita duduk nih. Kayaknya udah disiapin ya. Yuk, silakan. Silakan. Obrolan Kipina Preschool dimulai. Oke, My Guest Street, kita mau lanjutkan obrolan kita sama Bapak Sudino. Jadi tadi kita sudah sedikit banyak ya dapat info bahwa yang namanya Kipina Preschool ini mengangkat cara belajar dari Finlandia. Terus ini mencampur unsur-unsur, nggak semuanya plastik tapi harus ada kayu-kayu, bahkan kalau bisa semuanya kayu gitu ya. Nah, tadi juga ada ngobrol-ngobrol nih bahwa sebenarnya konsep dari Finlandia itu jauh sudah ada sebelum masa pandemi, tapi ternyata pada saat masa pandemi cocok sekali ya, Pak ya. Benar. Gimana itu tadi? Ada penyinaran apalah? Jadi semua ruangan itu harus mendapatkan sinar direct sunlight. Nah, direct sunlight. Yang kedua, semua ruangan itu harus mendapatkan sinar UV yang dilakukan setiap malam hari. Oh, jadi setiap malam ini disinarin pakai sinar UV. Jadi satu kampus ini semua, kalau malam hari setiap jam 2 pagi, itu dia akan berubah menjadi biru semua. Oh, itu otomatis? Otomatis. Oh, gitu ya. 1 jam saja sudah cukup.
jam 2 sampai jam 3 pagi. Oke. Karena menurut penelitian dari Israel bahwa lampu UV itu 5 menit saja sudah bisa membunuh 99% kuman. Apalagi 1 jam. Dan ini kampus disiapkan setiap 24 jam lampu UV-nya akan nyala di tengah malam. Nah, yang ketiga adalah setiap anak, setiap kelas itu setiap hari itu pasti ada pelajaran outdoor. Maka dibikinlah outdoor area yang sangat mendukung seperti ini, ya dengan keindahan, keramahan terhadap anak, kenyamanan dan safety-nya, ya. Nah, sehingga suasana ini sudah dirancang secara kebetulan sebelum masa COVID terjadi. Dan itu memang sudah lama memang ya itu konsepnya. Dan ternyata pas dengan kondisi yang sekarang ada gitu. Secara pandemi ini kita memang perlu yang namanya berjemur-jemur, Majestic. Terus juga ada itu sinar UV itu untuk membunuh kuman-kuman dan virus-virus dan segala macam. Dan juga kita harus kena sinar matahari itu tadi. Wow. Mengubah attitude atau perilaku seorang anak dari yang rewel, bawel, ngototan gitu kan, ngamukan, terus menjadi anak yang penurut, anak yang gimana santun. Itu contohnya seperti sebetulnya apa? Begini. Nah, pendidikan yang terpenting untuk karakter anak itu adalah lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah itu memainkan peranan yang sangat penting, bukan hanya gurunya. Kebanyakan kita salah berpikir bahwa guru adalah satu-satunya orang yang bisa merubah karakter anak. Bukan ya? Bukan. Nah, ternyata kalau ruang kelas itu ditata dengan begitu rapi, begitu kondusif, ya, begitu nyaman dan sebagainya, itu anak yang bandel dimasukin ke dalam ruangan tersebut, dia ambience ruangan itu sudah mulai mempengaruhi dia. Oh gitu ya? Ya, jadi guru itu hanya sebagai mediator untuk membantu dia. Dan itu, nah, berbeda dengan kalau ruang kelas yang waktu masuk itu udah acak-acakan, berantakan, kemudian nggak karu-karuan, ya, kemudian kertas sana sini dindingnya ditempelin, semrawut dan sebagainya, ya. Nah, itu anak sudah berbeda, jadi dia punya attention-nya itu sudah berbeda. Nah, jadi dia udah tidak bisa perhatiin ke gurunya lagi karena terlalu banyak distract di lingkungan yang ada di dia. Nah, jadi ini hal-hal kecil seperti ini semua dari penelitian dari Finlandia. Nah, makanya kalau dilihat nanti di ruang kelasnya di Kipina ini, ruang kelasnya tuh rapi, bersih, semua tertata dengan baik. Tidak boleh ada satu lembar kertas pun yang tertempel di dinding. Ya. Tidak boleh ada yang macam-macam warna-warninya, nggak karu-karuan. Semua harus terkonsep. Benar, karena itu akan mendistract anak. Apalagi kalau anaknya ada indikasi sedikit misalnya berkebutuhan khusus, ya. Nah, itu akan jauh lebih parah kalau dia masuk ke ruangan seperti itu. Maka dia tidak akan perhatiin gurunya, dia akan perhatiin dindingnya, dia akan perhatiin lingkungannya, betul. Nah, dan sebagainya. Gitu ya. Kalau ya yang namanya orang tua mau menyekolahkan anak, ini menurut pengalaman saya nih ya, Pak Dino ya, itu pasti kita juga berpikir gimana nih tentang guru-gurunya, apakah mereka sudah diberikan ilmu yang benar. Nah, kalau di Kipina bagaimana? Di sini semua guru kita, meskipun mereka dari berbagai warga negara orang Indonesia, ya, dia harus melalui proses pendidikan di universitas di Finlandia. Nah, pada saat ini proses pendidikan itu dilakukan via online. Bisa ya? Ya, jadi diajarkan. Nah, pendidikan itu minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, 3 bulan untuk gurunya, kemudian 6 bulan untuk pimpinannya. Pimpinannya itu ya supervisor atau kepala sekolah. Berarti istilahnya harus ada sertifikasi. Sertifikasi benar, lagi ya? Sertifikasi guru dan sertifikasi pimpinan sekolah. Terus? Sesuai dengan metode belajar mengajar mereka. Nah, jadi ini yang bisa meyakinkan kita semua bahwa konsep-konsep yang kita ceritakan tadi awal itu bisa nyampe ke anak. Karena memang sesuai dengan kurikulum yang akan diberikan. Dan gurunya juga diajarkan atau di training sesuai dengan kurikulum tersebut. Jadi terjamin lah yang namanya ini konsep mau diambil dari Finland, kurikulum dari Finland, itu bukan cuma sekedar omongan, tapi guru-guru semuanya di training, bahkan sampai tadi ya pimpinan juga di training dulu Majestic dengan kurikulum yang ada di Finlandia. Wow, nggak perlu pergi jauh-jauh.
Sekarang orang tua. Nah, kalau orang tuanya itu mungkin ya, ini namanya masih anak-anak. Kita kan suka khawatir ya, anak kita nanti di sekolah ditinggal. Kan ini ditinggal ya? Iya, ditinggal. Nggak boleh ditungguin kan? Iya. Nah, terus kita pengen tahu supaya anak kita aman, ya kan? Bisa dipantau nggak? Bisa. Oh, bisa ya? Nah, jadi diciptakanlah ada media komunikasi lewat digital platform. Jadi ada aplikasinya tuh. Jadi kalau orang tua silakan masuk ke Google App Store atau ke Apple, itu tinggal di download aja Kipina Parents. Nah, jadi dia ada aplikasi Kipina CCTV Parents. gitu? Kipina tidak, langsung interaksi dengan gurunya. Oh gitu? Proses ini dianalisa setiap hari oleh aplikasi itu. Sehingga orang tua itu bisa melihat grafik perkembangan anaknya. Wow, canggih banget sekarang ya? Ya, jadi orang tua itu sudah tidak perlu lagi menunggu istilahnya saya baru tahu kemajuan anak saya kalau terima raport benar. Nah, padahal lewat aplikasi itu sudah bisa dia sudah bisa lihat anak ini kemajuannya kayak apa. Wih, canggih. Iya. Nah, itu penting banget my guys tweet. Udah banyak banget informasi yang kita dapatkan dari Bapak Sudino selaku CEO dari Kipina Preschool. Aduh, luar biasa. Terima kasih Pak Dino. Udah banyak sekali informasi yang kita dapatkan, dan kita juga nggak khawatir lagi kalau mau memasukkan anak di Kipina Preschool ini, karena sudah banyak sekali yang tadi dijelaskan bahwa tempat ini aman. Iya, benar. Ya kan? Bahkan menghadapi pandemi ini tempat ini aman. Kurikulumnya juga bagus. Dan pokoknya semuanya oke lah. Sampai tadi perawatan fasilitas itu semua keren. Ya. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Tessa sudah datang. Ya, terima kasih sudah datang ke Kipina Indonesia. Oke. Yuk kita ngobrol. Kita ngeliat-ngeliat yuk kelasnya seperti apa. Yuk. Oke, yuk. Oke, ini juga dari kayu ya? Iya, semuanya kayu. Semuanya kayu. Ini apa yang di bawah? Bisa dulu? Nah, ini sangat penting. Nah, jadi sekali lagi desainernya mereka ini sudah mikirin bahwa untuk anak-anak. Ini adalah gagang untuk anak-anak. Iya, ini buat pegangan anak ya. Kita bikin sekolah di Indonesia itu tidak mikirin anak-anak. Betul. Kita cuma mikirin orang dewasa saja. Iya. Dan ini adalah unsur safety yang sangat bagus untuk anak-anak. Karena dia bisa berpegangan sambil dia naik tangga ini. Benar. Dan lihat pegangan anak-anak ini berkeliling seluruhnya sampai ke atas. Oh iya ya, benar. Iya. Jadi lengkap ya. Benar. Lengkap. Ya. Iya. Dan dia sangat caring dengan hal-hal kecil kayak begini. Iya. Kita lanjutin yuk. Yuk. Ya. Nah, ini Tessa, kita masuk ke ruang kelasnya. Salah satu ruang kelasnya Kipina, anak-anak ya. Halo. Good morning everyone. Good morning. My teachers, mami-mami dan adik-adik semua, hari ini kita kedatangan kamu loh, ya. Nah, kita mau tamu. Nah, ada Tante Tessa di sini. Halo. Iya. Tadi itu lagu wajibnya. Iya pagi. Kita akan mulai dengan lagu yang happy. Saya semangat anak-anak juga happy untuk mulai. Oke. Terus apa lagi? Jadi masih didampingi sama orang tuanya. Untuk usia 2 sampai dengan 3 tahun memang didampingi sama orang tua. Terutama karena masa pandemi ini kita menghindari untuk melakukan sentuhan dengan anak. Jadi kita libatkan orang tua untuk join ke dalam kelas. Terus masa belajarnya berapa lama? Masa belajar kalau untuk trial sekarang kita 1 sampai 3 hari karena masih trial. Nanti kita akan berapa lama durasinya? Untuk trial kita 1 jam. 1 jam. Oke. Iya. Silakan lanjutkan. Saya pengen punya anak lagi. Bapaknya mana? Udah selesai kita, sekarang ganti sepatu lainnya. Terima kasih banyak Pak Dino. Terima kasih Tessa sudah berkunjung. Saya pamit dulu. Semoga sukses terus, sehat terus.
Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat terus ya. Oke. My guys, tweet udah selesai obrolan saya dengan Cipina Preschool. Luar biasa banget ya tempat ini pokoknya. Kalau pengen pilih sekolah, ini adalah salah satu pilihan yang terbaik untuk sekolah yang ada di Jakarta ini. Makasih My guys, tweet udah ngikutin my kegiatan hari ini. Dadah, bye-bye.